Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Pada lafal atamurunanna, ya, di sini ada yang salah lagi dalam pengeditan. Yang pertama, di sini lafal atamuruna, di sini ada huruf hamzah yang diharokatkan sukun. Hati-hati dalam melafalkan hamzah, jangan sampai hamzahnya diseret. Misal atamuruna, atamuruna. Hamzah memiliki sifat, yaitu sifat syiddah dan sifat jaharnya. Yang dimana sifat jahar yaitu dia suaranya harus ditahan, dan juga syiddah sifat jahar adalah nafasnya harus ditahan, dan sifat syiddah dia harus ditahan suaranya. Maka ketika melafalkan hamzah, tampakkan dengan jelas huruf hamzahnya. Atamuruna. Kemudian pada lafal runa, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf berharakat dhammah. Pada lafal ra, ra-nya berharakat dhammah bertemu dengan waw sukun, maka dia dibaca dengan mad tabi'i. Kemudian pada lafal atamurunan nasa, pada lafal an-nasa, di sini ada alif lam. Yang dimana alif lam ini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang dimana kita tulis huruf alif dan lam, ya, alif lam, ya. Tapi alif lam ini tidak dibaca huruf lamnya dengan jelas. Biasanya kalau di awal ini bisa kita baca al. Sehingga di sini huruf alif lam syamsiyah itu adalah huruf lam yang dimana kita idghamkan kepada huruf nun. Awalnya al ketemu dengan nasun. Kemudian ditambahkan al, nasun dimasuki al menjadi an-nasu. Jadi diidghamkan huruf lamnya ke huruf ke huruf setelahnya, sehingga huruf na-nya berharakat tasydid. Kemudian lafal an-nas, di situ ada lafal bacaan gunnah yang dimana adalah harakat nun yang dia berharakat tasydid. Cara membacanya adalah kita menahan suara n-nya sepanjang 2 harakat. Atamurunan nasa, jangan langsung nan nasa. Kebanyakan yang terjadi seperti itu, harusnya ditahan dulu sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal nasa ada mad tabi'i lagi pada lafal na, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian bil birri ada alif lam qamariyah. Nah, di sini baru alif lam qamariyah, yaitu alif dan lam kita tulis tapi kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal birri, yaitu di sini ra, ada hukum tajwid sebenarnya, yaitu huruf ra yang dibaca dengan tipis, yaitu ra tarqiq, yang dimana huruf ra-nya berharakat dengan berharakat kasrah. Maka birri bukan birri, jangan ditebalkan, jangan birri tidak, tapi birri. Atamurunan nasa bil birri. Kemudian kita masuk kepada lafal watansawna anfusakum. Pada lafal watansawna, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Maka apabila ada nun mati bertemu dengan huruf sin, ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa berasal dari kata akhfa yukhfi, artinya menyembunyikan. Ikhfa secara istilah adalah kita membaca al-qira'atu bainal izhari wal idgham. Yaitu kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu nunnya kita jelaskan suara nunnya. Kalau idgham suara nunnya itu dimasukkan ke setelahnya. Kenapa dimakan idgham? Karena idgham itu artinya memasukkan. Nah, sedangkan ikhfa itu adalah membaca di antara keduanya, tidak diidghamkan dan tidak pula dijelaskan. Maka ada yang mengatakan dengan ang gitu ya. Tapi dia tidak semua bacaan ikhfa itu ada angnya, tapi dia disamarkan saja, menyamarkan kepada huruf setelahnya. Watansa. Nah, kita langsung bacakan nunnya ke makhraj daripada huruf sin. Huruf sin itu ujung lidahnya, makhrajnya dari ujung lidah kita di antara gigi atas dan gigi bawah. Itu ada 3, sin, zai dan shad. Nah, itu 3 tempatnya sama. Watansawna sembari kita menahan dengungannya sepanjang 2 harakat.
Tidak cukup hanya watan sauna atau watan sauna, tapi dia juga harus ditahan. Watan sauna anfusakum. Kemudian pada lafal sauna ada fathah bertemu dengan huruf waw mati. Maka ini kita namakan dengan bacaan lil. Kemudian pada lafal anfusakum, ini hukumnya sama sebagaimana ketika watan sauna, yaitu ada nun mati bertemu dengan fa, kita namakan dengan hukum ikhfa juga. Kemudian pada lafal anfusakum wa antum, ada mim mati bertemu waw, kita hukumi dengan bacaan idhar syafawi. Kemudian di sini arahnya harusnya akhir panah, itu ada bacaan ikhfa. Pada lafal nun sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, ini sama seperti yang tadi ketika nun sukun bertemu sin, nun sukun bertemu fa, nun sukun bertemu ta. Nah, tapi untuk huruf ta ini kita kita samarkan kepada makhraj ta-nya saja. Huruf ta itu kita keluarkan daripada perbatasan antara gigi atas kita dengan gusi atas. Jadi dia di tengah-tengah itu. Jadi ta watan, maaf, di situ wa antu. Nah, ini juga kita namakan biasa ikhfa akrab. Ikhfa yang dekat dengan makhraj daripada huruf nunnya. Wa antum ya. Tahu ya, bukan dibaca wa antum, bukan, tapi wa antum. Samarkannya ke huruf ta. Wa antum tatlunal kitab. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan huruf ta, ini ada bacaan izhar syafawi juga sebenarnya, sebagaimana tadi anfusakum. Suara mimnya harus kita jelaskan. Maaf, izhar syafawi apa maksudnya? Izhar jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita. Ada kata syafah, bibir. Sehingga huruf mim itu kan makhrajnya daripada bibir kita. Sehingga suara mimnya ini kita jelaskan ketika bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal tatlunal kitab ada ta berharakat sukun. Nah, di sini pada lafal ta itu ta memiliki sifat. Yang pertama adalah sifat syiddahnya, yang kedua sifat jahar. Langkahnya membacanya disyiddahkan dulu baru bukan jahar, sifat hamesnya. Sifat hames. Maka dia at. Nah, untuk hamesnya, hames itu mengalirnya nafas, tidak terlalu banyak, tidak tats, tidak. Tapi dia tat sedikit aja. Tat, bukan tats, tidak. Nah, ini yang terjadi itu tats terlalu banyak. Cukup sedikit saja. Wa antum tatlunal kitab. Pada lafal luna ada mad tabi'i, yaitu pada lafal dhammah bertemu dengan huruf waw. Al-kitab. Di sini ada alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal kitab, di sini huruf ta ada mad tabi'i. Kalau kita lanjut tatlunal kitaba afala. Tapi ketika kita waqaf pada lafal ini ada dua hukum bacaan. Yang pertama hukum qalqalahnya, yang kedua hukum mad arid sukunnya. Karena kita berhenti di akhir bacaan yang mana sebelumnya ada huruf mad. Ya, kita membahas mad arid sukun, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan di mana sebelumnya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i atau mad lin. Mad tabi'i dan yang semisalnya. Nah, karena di sini mad tabi'i dasarnya, maka dia mad arid disukun, mad yang disebutkan karena ada waqaf dan huruf sukun arid. Kemudian pada lafal ba karena kita waqaf, ba-nya mati. Sifat ba itu ada namanya sifat qalqalah, hukum bacaan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah yaitu bacaan yang harus dia ada getaran memantul. Maka di sini hati-hati juga di lafal memantulnya huruf ba, tidak boleh kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaan qalqalah. Yang pertama dia tidak mantul, kitab itu tidak mantul. Yang kedua adalah menambahkan hamzah. Misalnya kitab, ini adanya hamzah, harusnya tidak kitab. Tapi cukup saja wa antum tatlunal kitab. Tapi dijelaskan suara qalqalahnya karena dia qalqalah kubra. Kemudian afala ta'qilun. Kemudian pada lafal afala, fa harus alirkan nafasnya. La jangan dibaca afala, tapi afala. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Ta'qilun, ain sifat bainnya. Kemudian pada lafal lun ada bacaan mad arid disukun sebagaimana tadi alkitab yang kami jelaskan.
Nah, untuk mad alif sukun sendiri, kita boleh memanjangkannya 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Maka, afala ta'qilun. Nah, kita coba ulang dari ayat awalnya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 44. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.